Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan dosen organisasi channel, tempatnya untuk belajar intonation style atau gaya intonasi dan event sistematik. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas tentang bagaimana cara untuk memberikan gaya intonasi pada amanat pembina upacara. Nah, sebagai pembina upacara, maka berikut contoh naskah dengan gaya intonasi dan pengucapan yang baik untuk harisma seorang kepala sekolah. Amanat upacara hari Senin terhebat dalam sejarah intonasi itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Bagaimana persiapan gaya intonasi Anda saat Anda akan menjadi pembina upacara? Jika belum ada persiapan, maka berikut merupakan contoh naskah amanat pembina upacara yang baik buat Anda dalam mencetak sejarah bangsa. Perlu dan sangat penting untuk Bapak, Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru SD, baik SMP, SMA, MTS, Madrasah Aliyah maupun pondok pesantren, harus diketahui bahwa amanat pembina upacara tidak hanya sekedar berbicara di depan siswa, akan tetapi harus mampu memberikan pemahaman kepada para peserta didik dengan isi pesan dan cara pembawaan yang energik. Maksudnya cara membawakan pesan amanat yang energik. Sebab jika saja tidak menggunakan gaya berikut, bisa jadi siswa yang berdiri saat upacara tidak paham dengan apa yang sedang Anda sampaikan. Kan rugi jadinya. Sekali lagi harus ditanamkan bahwa amanat pembina upacara ibarat kuliah umum ataupun materi pelajaran yang diajarkan dalam ruangan kelas yang bersifat umum. Dua hal yang harus kita ingat, isi dan intonasi penyampaian amanat. Berikut contohnya. Amanat upacara Senin singkat dengan judul Bersih itu Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, para guru pembimbing yang kami banggakan, anak-anakku para siswa yang kami cintai. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana jika tadi subuh atau pagi tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika saat hendak berangkat ke sekolah hujan begitu deras. Atau kita tidak mungkin membayangkan saat di jalan kendaraan kita macet. Atau bahkan kita tidak berharap membayangkan Allah memberikan kita ujian saat di jalan. Untuk semua kesempatan dan kesehatan tersebut, saya mengajak kita sekalian untuk mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita hadir dalam rangka menghadiri kegiatan rutin upacara bendera pada hari Senin. Bahwa sebagai umat Islam yang sangat meyakini pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa taala bukanlah tanpa sebab akibat. Penyebabnya adalah ada sosok mulia yang terpercaya dan menjadi teladan. Tidak lupa kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari kegelapan menuju jalan terang. Bagaimana kabar Anda sekalian? Sehat? Jika sehat, maka jawab yang full power. Bagaimana kabar Anda sekalian? Sehat? Sebagai pembina upacara pada pagi hari ini, maka izinkan saya membawakan amanat sebagai pembina dengan judul Kebersihan itu Cerdas. Kebersihan itu tidak hanya dalam konteks fisik, namun lebih dalam dari hal ini adalah kebersihan hati dan pikiran. Bisa jadi anak-anakku sudah sangat paham mengenai kebersihan diri serta kebersihan lingkungan sekolah karena mungkin telah disampaikan oleh amanat-amanat pembina upacara sebelumnya. Akan tetapi jauh lebih penting adalah kebersihan jiwa dan pikiran. Sehingga anak-anakku sekarang telah memegang handphone berbasis Android maupun iOS. Harus membersihkan hati dan pikiran sebab tayangan yang semakin jauh dari ruang terdidik, jauh dari ruang janji siswa. Terkadang santun tidak lagi ada pada tayangan akhir-akhir ini, sehingga tidak heran
short video atau video pendek maupun status menampilkan hal-hal yang berbenturan dengan budayanya orang Indonesia secara umum dan secara keseluruhan. Semua itu membutuhkan kesadaran diri masing-masing. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sebagai insan generasi terdidik, maka seharusnya anak-anakku berkiblat pada budaya pendidikan yang baik dan membangun terutama mental kalian. Itulah hakikat kebersihan itu cerdas, sehingga pemahaman kita tidak hanya berfokus pada bersih secara material saja, sebab jauh lebih dalam adalah bersih dari pikiran negatif, bersih dari sifat malas, angkuh, sombong, dan tidak toleran. Oleh karena itu, sebenarnya yang paling penting daripada semua persiapan-persiapan yang berhubungan dengan kebersihan itu adalah membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, termasuk dalam hal komunikasi kita dengan orang lain. Melihat tayang-tayangan yang bisa saja kita mengakses apapun, dalam waktu sekejap kita bisa menemukan berbagai banyak sumber informasi yang sebenarnya membutuhkan kita sebagai orang terpelajar untuk membedakan mana tayangan yang mendidik, mana tayangan yang tidak mendidik. Seperti itulah konteks daripada proses untuk melakukan upaya membersihkan pikiran dan jiwa kita. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada anak-anakku sekalian, bahwa sebenarnya yang paling penting, utama dan harus diingat dalam hal proses belajar mengajar kita, sebenarnya kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, baik SD, SMP maupun SMA, bahwa kita harus berupaya untuk membersihkan hal-hal pikiran negatif, jiwa-jiwa yang tidak bersentuhan dan tidak toleran dengan orang lain. Inilah yang sebenarnya menjadi pokok dan inti daripada sebuah proses pembelajaran yang sesungguhnya. Karena pendidikan yang benar adalah pendidikan yang berupaya untuk menampilkan kalian menjadi generasi pelanjut masa depan bangsa. Kalau otaknya, jiwanya daripada generasi pelanjut bangsa tidak mampu untuk mengendalikan dirinya dari hal-hal yang negatif, bagaimana bisa dia membangun bangsanya? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau masih tetap sehat. Oleh karena itu, kami berharap kepada anak-anakku semua agar selalu mawas diri. Sekali lagi, selalu mawas diri, karena proses tayangan, tampilan, video yang kalian saksikan lebih banyak tanpa pengawasan guru, lebih banyak tanpa pengawasan orang tua, yang jika seandainya kalian tidak mampu untuk mengontrol diri kalian, kalau kalian tidak mampu untuk menjaga diri kalian, maka itu akan berisiko rusaknya daripada mental Anda semua. Mungkin nanti kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya adat sopan santun, adat istiadat yang berhubungan dengan sopan santun kita dalam hal proses berinteraksi antara guru, antara orang tua, antara para siswa dan orang lain. Demikianlah penyampaian daripada amanat pada hari ini kepada anak-anakku semua. Jadilah anak yang terpelajar sebagai generasi cerdas dengan menjaga kebersihan jiwa dan pikiran untuk persiapan menjadi calon pemimpin masa depan bangsa ini. Bahwa untuk menjawab bagaimana kondisi bangsa pada masa yang akan datang, maka jawabannya adalah generasi kalian yang ada sekarang yang akan menjawab hal itu. Kalau generasi yang ada sekarang ini adalah generasi yang kuat, tangguh, mempertahankan nilai-nilai budaya, maka yakin dan percaya nilai budaya negara kita akan bertahan sampai kapanpun. Akan tetapi jika seandainya kita telah bergeser daripada nilai-nilai budaya kita yang sesungguhnya, maka tunggulah kehancuran budaya kita dan akan terganti dengan budaya-budaya orang lain.
Semoga bermanfaat buat Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.